materi kita kali ini tentang konsep dan mengidentifikasi fungsi kuadrat. Nah, baik ya, kita mulai. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, a, b, dan c nya adalah konstanta real dan a nggak boleh sama dengan 0 ya. Selanjutnya, yang pertama kita akan mengidentifikasi fungsi kuadrat. Itu ada beberapa langkah ya. Langkah pertama yaitu karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien x kuadrat, yaitu nilai a nya. Nah, langkah kedua kita harus membuat nol fungsi. Yang ketiga ya, tentukan sumbu simetrinya, atau sumbu simetri itu nanti nilai x nya. Yang keempat, kita tentukan diskriminannya. Yang kelima, kita akan tentukan karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien x kuadrat atau nilai a nya ya. Di sini jika nilai a nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Kalau grafik terbuka ke bawah, berarti dia akan mempunyai nilai maksimum. Nah, kalau a nya lebih dari 0, maka grafik akan membuka ke atas, maka dia akan mempunyai nilai maksimum. Kesimpulannya, semakin kecil nilai a, maka grafik yang terbentuk akan semakin lebar. Nah, gambarnya kayak gini nih. Yang warna biru itu kalau grafik kalau a nya lebih dari 0, berarti dia positif a nya ya, terbuka ke atas. Nah, yang warna merah kalau grafiknya terbuka ke bawah, berarti a nya kurang dari 0 atau dia negatif. Selanjutnya, pembuat nol fungsi. Nah, apa sih pembuat nol fungsi? Ya, nilai yang menyebabkan fx nya jadi 0. Bagaimana cara menentukannya? Ya, yang pertama bisa dengan menggunakan grafik fungsi ya, yang disebut pembuat nol ketika grafik berpotongan dengan sumbu x. Nah, atau menggunakan persamaan kuadrat. Akar-akar yang diperoleh dari persamaan kuadrat itu bisa juga dengan pembuat nol fungsi. Ya. Nah, ini rumus kira-kira grafiknya kayak gini nih. Ini pembuat nol fungsi nih. Nah, ini x1, ini x2. Nah, ini pembuat nol fungsi. Kemudian ini grafik fungsinya ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri apa? Yaitu garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, cara menentukannya kayak apa? Ya, yang pertama, jika mempunyai satu pembuat nol, maka dialah yang sumbu simetrinya. Tapi kalau ada dua sumbu simetri, ada dua pembuat nolnya, berarti x1 ditambah x2 sama dengan 2. Nah, tapi kalau nggak ada pembuat nolnya, ya kita gunakan rumus, yaitu min b per 2a. Ya, ini kayak gini nih. Ini sumbu simetrinya ini loh. Ini sumbu simetri nih. Oke, satu lagi ini sumbu simetrinya. Oke. Kalau ini terbuka ke bawah berarti a nya kurang dari 0. Berarti nilainya nilai maksimum. Kalau ini a nya lebih dari 0 berarti parabola terbuka ke atas. Ini nilainya nilai minimum. Next. Nah, ini diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Ya, ini rumusnya nih, b kuadrat min 4ac. Udah pernah ya sebelumnya ya. Nah, ini diskriminan dari persamaan kuadrat ya, b kuadrat min 4ac. Kemudian nih, kalau dia terbuka ke atas berarti d nya lebih dari 0. Berarti mempunyai dua akar real. Udah pernah dibahas ya. Kemudian kalau dia d-nya sama dengan 0, berarti mempunyai akar kembar. Nah, nih
berarti menyentuh sumbu X. Nah, gimana kalau B kuadrat min 4AC nya berarti D nya kurang dari 0, berarti dia tidak mempunyai akar real. Ini seperti mengambang, tuh dia tidak menyentuh sumbu X. Nah, hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, ini bisa Ibu simpulkan ya. Perhatikan ini, kalau A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, nah ini akan membuka ke atas. Dia akan membuka ke atas dan mengambang, tidak menyentuh sumbu X. Nah, ini sumbu X nih yang warna biru nih, sumbu X. Nah, ini lihat di situ. Jadi bisa disebut dengan definite positif. Nah, grafik kedua itu A-nya lebih dari 0, D sama dengan 0, berarti menyentuh sumbu X. D-nya sama dengan 0, berarti akar kembar ya. Nah, yang ketiga A-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong sumbu X. Nah, ini kalau yang nilai A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah semuanya ya. Nah, ini. Nah, lihat nih, kalau D-nya lebih dari 0 berarti dia memotong sumbu X. Kemudian D-nya sama dengan 0 menyentuh sumbu X, dan terakhir kalau D-nya kurang dari 0 berarti ini seperti mengambang, tidak menyentuh sumbu X. Jadi disebut dengan definite negatif. Contoh, diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Tentukan pembuat 0 dan diskriminannya. Baik ya, biasakan kita harus menulis nilai A-nya. A-nya berapa? 1, betul. B-nya 2, C-nya negatif 3. Kemudian kita akan membuat pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu kita buat supaya jadi 0, berarti harus difaktorkan. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Faktorkan. Di sini x, di sini x. Kemudian angka 3. 3 faktornya 1 sama 3. Oke, nggak ada lagi kan? Kemudian negatif artinya selisih. Ibu ulang lagi nih, harus mahir nih. Ya, ini artinya selisih. Selisih gimana caranya? 1 sama 3 kalau dikurang itu hasilnya positif 2. Berarti positif 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kita cari akarnya. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Nah, ini dia pembuat nolnya. Pembuat nolnya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai diskriminan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dia ini parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dengan cara kita lihat nilai A. Nilai A itu yang bersama dengan kuadrat X kuadrat. Berapa nilai A-nya? Ya, betul, 1. Berarti dia si A lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Oke, terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas berarti mempunyai nilai minimum. Nah, kita tinggal cari dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC. B kuadrat, masukin B-nya 2 dikurang 4, A-nya 1, C-nya negatif 3. Oke, berarti 2 kuadrat 4, min 4 kali 1 dikali min 3, hasilnya positif 12. Hasil terakhir adalah 16. Baik, soal kedua ya, biar lebih mantap belajarnya. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x kuadrat plus 4x min 4 sama dengan 0. Tentukan pembuat nolnya dan diskriminannya. Ya, kita tentukan nilai A-nya adalah min 1, B-nya 4, C-nya negatif 4. Ya, kemudian
kita cari pembuat nolnya. Oke. Pembuat nol seperti tadi kita bikin nolnya. Di situ kan depannya min x kuadrat plus 4x min 4. Kalau kalian bingung, ini kan negatif. Nah, jadikan positif. Caranya berarti dikali dengan negatif 1. Nah, bikin positif. Kalikan negatif 1 berarti x kuadrat. Ini min 4 kali min 1 min 4x. Yang ini jadinya positif. Baru deh kita bikin pembuat nolnya dengan cara difaktorkan. X. Nah 4 berarti perkaliannya adalah 2 kali. Oke, di sini ya bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Nah, lihat ini tandanya positif, berarti jumlah. Nah, angka mana nih yang kalau dijumlah hasilnya 4 juga? 1 4? Enggak mungkin, berarti ini ya. Oke, 2 dengan 2. Oke, gimana caranya supaya jadi negatif 4? Iya, betul. Berarti negatif 2 dikurang 2, hasilnya negatif 4. Kita cari pembuat nolnya. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Berarti mempunyai akar kembar. Oke. Kita buat cari diskriminannya. Seperti biasa, kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya adalah negatif 1. Berarti si A ini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Seperti apa terbuka ke bawah? Seperti ini. Nah, berarti dia mempunyai nilai maksimum. Ya, baik, kita cari D-nya ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat masukin 4 kuadrat dikurang 4 dikalikan A-nya negatif 1 dikalikan C-nya negatif 4. Ya, 4 kuadrat 16 min 4 kali min 1 positif 4 dikurangin 4 jadinya min 16 juga. 16 dikurangi 16 hasilnya 0.